Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sapiana, kelas 5C, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Pada video kali ini saya akan membahas materi yaitu perilaku biaya aktivitas. Di sini ada jenis biaya berdasarkan perilakunya. Yang pertama yaitu biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya campuran. Nah, yang pertama di sini biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Contohnya sewa gedung, sewa mesin dan lain-lain. Yang kedua di sini ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah berubah-ubah dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Contohnya bahan baku, upah tenaga kerja langsung. Yang ketiga di sini ada biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya biaya telepon dan biaya listrik. Nah, setelah kita tahu biaya berdasarkan aktivitasnya, selanjutnya di sini ada model penggunaan sumber daya. Yang pertama di sini sumber daya fleksibel, yang kedua sumber daya terikat. Selanjutnya di sini ada metode pemisahan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabel. Di sini ada 3 metode, yaitu yang pertama metode titik tertinggi dan titik terendah, yang kedua metode biaya cadangan, yang ketiga metode kuadrat terkecil. Nah, di sini ada contoh datanya menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah, yaitu di sini bisa kita lihat ya, dari bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Di sini sudah ada volume produksinya, ya, di mana Januari itu 150 dan Desember 220. Di sini ada biaya reparasi dan pemeliharaan, bisa kita lihat di tabel ini. Nah, berdasarkan data tersebut, volume produksi tertinggi ada pada bulan April, yaitu 300 unit dengan biaya 250.000. Sedangkan volume produksi terendah ada pada bulan September, yaitu 100 unit dengan biaya 150.000. Selanjutnya di sini analisis perhitungan metode titik tertinggi dan titik terendah. Di sini juga sudah disediakan tabel yang berisi bulan, volume produksi, biaya reparasi dan pemeliharaan, dan di sini ada keterangannya. Jadi dari data tersebut dapat selisihnya di sini. April itu kan produksi tertinggi, sedangkan September produksi terendah. Di sini ada selisihnya 300 sama 100, selisihnya 200. Dan di sini juga biaya reparasi dan pemeliharaannya selisihnya didapat 100.000. Bisa dilihat di sini di kolom. Nah, jadi selisih tersebut merupakan unsur biaya variabel dari biaya yang bersangkutan. Selisih per unit, yakni dengan membagi selisih biaya dengan selisih volume, merupakan biaya per unit atau dalam fungsi biaya dinyatakan dengan simbol B. Dengan demikian, B adalah 100.000 per 200 unit sama dengan 500 rupiah. Untuk A atau biaya tetap total dihitung dengan cara menghitung selisih antara total biaya dengan total biaya variabel. Di sini sudah dicantumkan contoh, yaitu dari data tersebut kita dapat mengurangi 250.000 dikurangi dengan 150.000, didapatkan hasil yaitu 100.000. Sehingga Y sama dengan 100.000 plus 500X.
Baik, selanjutnya di sini ada pertimbangan manajerial. Pertimbangan manajerial adalah proses yang kompleks dan membutuhkan pemikiran yang matang. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan mengikuti proses pengambilan keputusan yang tepat dan menuju kesuksesan. Di sini ada contohnya. Yang pertama, peluncuran produk baru. Sebelum meluncurkan produk baru, manajer perlu mempertimbangkan biaya produksi, potensi pasar, persaingan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, di sini ada pemutusan hubungan kerja. Untuk melakukan PHK harus mempertimbangkan kinerja karyawan, kondisi keuangan, dan dampaknya terhadap moral karyawan lainnya. Yang ketiga, di sini ada investasi. Sebelum melakukan investasi, manajer perlu menganalisis risiko investasi dan dampaknya terhadap kas perusahaan. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam materi perilaku biaya aktivitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.